malam, selamat datang di I Know You Deeper. Malam ini kita akan bicarakan mengenai spiritual kesehatan penyakit dan penyembuhan. Seperti biasa, kita ada sama dengan Brother Andi dan Brother Mark. Gimana kalau Brother? Baik. Sehat-sehat ini? Sehat selalu. Aman-aman? Aman. Ini dulu sedang aman. Gitu Brother. Tuh. Kalau aman berarti kan sehat. Aman berarti sehat. Sehat. Kalau 86 Lebih dari sehat. itu lebih sehat. Oke, Brother. Spiritual penyembuhan. Berarti kan ini sakit. Ya, sakit. Orang sakit. Orang sakit. Orang sakit begini berarti mesti ada DP ini. Boleh jadi. Mau masuk. Berarti kalau begini Brother, kita bicara mengenai spiritual penyakit dan kesembuhan, Ya. berarti orang ini lagi sakit. Nah, ini biasanya secara spiritual. Kalau orang sakit ini yang secara spiritual yang gimana Bro? Gimana ya? Berarti kita ambil saja dulu referensi kitab suci. Nah, kita ambil saja yang ada di Alkitab. Iya. Situ kan ada beberapa contoh yang karena murid-murid bertanya kan, guru, kepada Yesus, seorang anak, ya kan ada situ kan ada seorang anak yang mungkin buta sejak lahir itu. Iya. Buta ya. Ya. Terus Yesus, mereka tanya begini ke Yesus, guru, anak ini sakit sejak lahir, buta sejak lahir. Siapakah yang berdosa? Apakah anak ini atau orang tuanya atau apa? Kemudian apa Yesus jawab? Bukan anak ini, bukan juga dari orang tua. Tetapi anak ini lahir buta, kemudian disembuhkan Yesus, itu berarti apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan harus dinyatakan lewat anak ini, dan anak ini sembuh. Begitu juga ada juga jadi penyebab di situ bukan karena dosa orang tua, bukan juga dosa dari anak itu, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Gitu. Baru ada juga penyembuhan Yesus mengenai orang yang kerasukan. Ya, orang yang kerasukan. Nah, itu sudah jelas sekali. Berarti orang sakit itu penyebabnya karena kerasukan. Ya, kerasukan. Ada juga penyembuhan yang ada di kolam Bethesda. Itu orang yang sudah lumpuh. Terus yang orang itu bilang begini ke Yesus, bagaimana saya akan mau mencapai kolam itu, air itu? Pada saat saya mau bergerak, saya lumpuh, tidak bisa. Orang lain sudah lebih dulu. Iya. Kemudian Yesus menyembuhkan kan itu. Karena di kolam Bethesda itu kan pada saat air tergoncang berarti malaikat Allah turun kan. Jadi orang pertama yang menyentuh air itu pasti sembuh. Iya. Dan dia lumpuh. Itu kepercayaan atau diimani? Diimani. Diimani. Iya, diimani. Karena di zaman itu memang ada malaikat yang sering turun di situ, berarti yang Di kolam. Iya, yang di kolam. Jadi ada gemericik air, malaikat berarti turun. Iya, berarti Tapi itu untuk kan. menyembuhkan itu berarti dia mengimani bahwa dia akan Pasti. sembuh kalau Iya, kalau dia pegang. Iya, orang pertama di situ kan Iya. dikatakan itu orang pertama itu. Hmm. Yohanes 5 ayat berapa itu? Iya. Lupa juga tuh dia. Terus apa yang orang lumpuh bilang? Wah, kalau kita mau malaikat turun, jikalau saya akan
pertama juga untuk mau menyentuh air itu terasa tidak mungkin karena saya lumpuh. Akhirnya apa? Yesus menyembuhkan dia kan. Jadi sudah angkatlah tilammu dan berjalanlah dan jangan berbuat dosa lagi agar padamu tidak terjadi yang lebih berat lagi. Betul. Nah, berarti penyebab dari sakit itu berarti apa? Dosa. Dosa orang itu yang bisa menyebabkan seseorang juga sakit. Iya, apakah itu karma atau perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan orang itu lah. Jadi itu kita sudah bisa ambil beberapa kesimpulan, yaitu berarti sakit pertama dia sembuh karena untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, itu yang pertama. Kedua, sakit karena roh jahat. Roh jahat suka ganggu orang itu, penyebab sakit. Nah, dan yang ketiga, dosa dari orang itu sehingga dia sakit. Iya, sehingga dia sakit. Jadi begini Pak, ini kan hal-hal yang bisa membuat orang menjadi sakit. Ya, penyebab dasar orang bisa jadi sakit. Ya. Karena dosa atau karena keturunan. Bisa juga. Ya, turun dari orang tuanya kan? Bisa. Dosanya. Itu namanya kutu keturunan itu. Oke. Kalau dari dua hal ini bisa dikatakan ada dosa langsung, ada dosa yang secara tidak langsung. Dosa yang langsung berarti dia berbuat sendiri. Secara tidak langsung berarti atas perbuatan orang lain yang jadi ke dia. Betul. Dan yang ketiga menyatakan kemuliaan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, Betul itu. Betul. Ya. Bagaimana kalau sepanjang ini mungkin perlu sedikit ini brother, perlu sedikit banyak ceritakan. Mungkin brother bisa ada pernah alami satu kejadian di mana di situ dinyatakan kemuliaan dari Tuhan, orang ini sakit. Ini dari brother, mungkin brother pernah berhadapan dengan begitu. Ada sih, ada kesaksian ini, kesaksian penyembuhan sebenarnya. Itu termasuk di kesaksian penyembuhan. Iya. Ada mungkin yang pernah juga sudah saya pernah ceritakan di beberapa di live atau ceritakan di teman-teman lain. Contoh saja seorang anak yang lalu. Saya juga sudah pada saat saya pulang dari tempat kerja, kemudian ada orang, kebetulan itu juga di rumah keluarga saya. Kemudian mereka panggil, Handi, datang kemari. Ada orang sakit ini yang mungkin kamu perlu bantu. Terus saya pergi ke situ, saya datang ke rumah itu. Memang di rumah itu sudah terkumpul banyak sekali orang. Jadi sudah seperti memang mau bikin ibadah. Jadi sekitar belasan orang itu ada itu. Mereka sudah berdiri memang, berjejer memang. Saya juga sudah tidak tanya juga ini kenapa dia sakit atau apa, saya sudah tidak tanya. Tapi hanya lewat hanya lewat satu, bisa dikatakan sebagai satu keyakinan yang kuat di dalam diri saya, yang mana jika saya sembuhkan pasti dia sembuh. Nah, jadi sudah seperti acara begitu kan. Iya. Terus saya tanya ke orang tua dia, ini sakit, ini anak sakit apa ini? Sebenarnya anak ini sakitnya apa? Bilang, oh ini analisa dokter, sepertinya kanker, tapi kenaknya di payudara. Saya juga sudah tidak cari tahu dari penyebab sakit apa, kenapa dia sakit, enggak. Karena tujuan saya di waktu itu hanya untuk menyembuhkan. Nah, setelah itu saya bilang, mana anak itu? Oh ini mereka bisa keluar, ini anak. Jadi banyak sekali orang yang sudah lihat ini kan. Terus saya hanya tanya begini ke dia, kamu suka sembuh?
Dan apa dia bilang? Dia jawab, suka. Ya. Terus saya tanya lagi, kira-kira lewat saya kamu percaya kamu bisa sembuh? Ya. Dia jawab lagi, saya percaya. Dan setelah itu apa yang saya lakukan? Saat ini juga kamu sudah sembuh. Saya langsung jalan, Pulang. langsung pulang. Dan dia mengalami penyembuhan. Penyembuhan di saat itu. Keesokan harinya, saya hanya dapat dengar informasi, keesokan harinya mereka ke rumah sakit untuk cek. Dan pada saat dicek, tim medis di sana langsung mengatakan penyakit anak ini sudah sembuh. Malah mereka tanya, kamu ada apa yang kamu lakukan? Obat. Apakah kamu minum obat atau Iya. kamu ada lakukan sesuatu atau apa? Atau ada makan sesuatu? Enggak. Orang tua dan anak itu bilang enggak. Hanya itu. Bukan berdoa malah. Hanya menyembuhkan. Iya, karena Iya. saya imani Iya. apa yang ada di Alkitab, yang salah satu yang paling kuat yang ada di Alkitab itu sepatah kata. Yang sering Yesus katakan itu sepatah kata. Itu yang kuat. Sedangkan contoh saja, pada saat dia meredakan badai ombak yang ada di Sungai Iya. Galilea, itu kan cuma sepatah kata. Dia bilang, diam tenanglah. Diam tenanglah, sepatah kata. Sama juga seperti yang komandan pasukan. Ya. Apa yang dia bilang ke Yesus? Katakan saja sepatah kata. Tak percaya dia sembuh. Seperti dia Iya. kalau komando anak buahnya. Ya. Jadi sebenarnya penyembuhan juga itu bukan lewat berdoa, bukan lewat media-media lain, tapi sepatah kata Yang diyakini dan Yang diyakini. percaya Iya. bisa menyembuhkan. bisa menyembuhkan. Sepatah kata. Itu kuasa itu berarti. Saya juga nggak tahu dia proses dengan jadi cara bagaimana, tetapi di waktu itu saya memang kuat-kuatnya kehidupan saya di waktu itu. Saya lagi kuat-kuatnya puasa, berdoa dan meditasi memang. Hanya itu yang saya lakukan di waktu itu atau di zaman itu. Kalau ini kan berarti ini sudah dilakukan penyembuhan. Saya sudah lakukan penyembuhan. Ya. Ada pernah enggak alami setelah disembuhkan dia sakit lagi? Ada. Ada. Ini kalau setelah disembuhkan dan dia sakit lagi, apa yang jadi berarti? Pernah juga saya menyembuhkan hal semacam itu sih. Seseorang yang yang sakit memang. Pada saat saya sembuhkan dia sembuh, Ya. dan saya bilang juga ke dia, coba rubah saja, rubah cara hidup kamu, agar supaya jangan sakit lagi. Jangan sakit lagi. Setelah itu dia bilang oke, iya. Sudah sembuh kan? Tapi beberapa tahun kemudian dia sakit lagi, malah lebih parah. Kalau kejadian begitu gimana itu? Berarti harus bertobat. Agar supaya jangan terjadi yang lebih berat lagi. Harus begitu. Iya. Berarti ini sebenarnya ada sakit yang ditimbulkan dari diri kita berarti kan? Karena dosa kita. Karena dosa kita. Iya. Oke, Berlutut suka sakit. sudah. Cuma ini agak sedikit ada mungkin vibrasi ini berarti. Karena suara kita ini terdengar dalam ruangan. Oh, Sehingga penangkapan suara di sini dan di sana agak sedikit terganggu. Ini agak sudah benar ini. Iya.
agak Iya. sedikit ini kurang. Sedikit pengaruh angin ke apa? pengaruh angin. Mungkin ini ada hal yang mengganggu. Dalam hal ini sampai dengan saat ini juga, coba kita lihat. Ada orang berjalan-berjalan, kelihatan senang-senang, tapi pada dasarnya sakit. Mereka kadang-kala sakit, tapi mereka cuma diam. Sakit-sakit spiritual juga banyak. Akibat spiritual, ada juga orang karena belajar spiritual sakit. Karena mungkin salah belajar. Ada juga orang sakit karena makanan. Kalau makan. Iya. Banyak sebenarnya untuk sakit-sakit ini. Penyebab-penyebab sakit juga. Sekarang, oke, brother, kita lanjut lagi, brother. Sebenarnya sakit sekarang ini, yang pernah kita bahas dulu ini, sakit sekarang ini, apa yang paling banyak sekarang ini sakit? Kalau menurut saya ada beberapa selama pengamatan saya dan ya bisa dikatakan saya juga menginvestigasi dan menyelidiki orang-orang sakit ini. Salah satu yang paling banyak itu pikiran. Paling banyak itu pikiran sampai dia karena pikiran sampai makan sudah benar, sudah betul, sehingga muncul sakit Asam lambung. kemudian dia naik lagi ke asam lambung sampai dia ke anxiety, kecemasan. Nah ini yang parah ini ini kecemasan ini, karena ujungnya akan ke bunuh diri itu. Iya. Kalau tidak tahu cara penanganan akan ke bunuh diri itu. Tidak masuk di paranoid begitu berarti ya. Iya, paranoid atau orang bilang apa ya, istilah parno. Nah, semacam itu sudah. Itu dia. Karena kecemasan yang timbul. Karena itu manusia sulit untuk mengontrol pikiran. Berarti ada yang bisa kita lakukan untuk pikiran ini kita bisa kontrol. Bisa. Nah, Yang perlu kita itu sebenarnya cuma ketenangan. Dan itu juga pengaruh dengan nafas. ketenangan nafas. Iya. Orang kalau dia bisa atur nafasnya dengan benar, tidak akan pernah dia mencemas. Karena pada saat nafas itu, irama nafas itu tepat, pikiran itu akan tenang. Ketenangan. Iya, dia akan tenang itu. Ini kan berarti nafas menciptakan ketenangan. Jelas, iya. Iya. Betul sekali itu. Bagaimana ketenangan ini yang kita bikin dengan bernapas, tapi kita tenang dulu sebelum kita melakukan latihan pernapasan. Bagaimana? Jadi begini, contoh saja kita duduk atau kita ini bicara-bicara saja begini kan. Atur saja nafas nafas biasa, Nafas biasa. normal. Dan posisikan yang mana pikiran kita nikmati di saat ini. Yang di present moment. Jadi jangan pikir untuk masa lalu, jangan pikir juga untuk masa depan. Pikir saja masa sekarang, biarkan saja masa depan dia urus sendiri, dia urusan. Orang pikir saja yang saat ini, contoh kita lakukan
apa ya, diskusi begini, kita nikmati saja diskusi ini. Nggak usah pikir yang lain-lain. Karena pada saat itu sudah pikiran tenang kita itu. Nah, pada saat kita pikiran tenang, nafas juga dia akan menyesuaikan juga kadang-kala dengan pikiran kita. Karena ada ketenangan dan kedamaian. Memang agak sulit sekali orang untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Sulit sekali. Ada kalanya orang cari itu di luar. Iya. Ada kalanya juga orang cari itu ke orang lain. Tapi setelah dari luar dan dari orang lain, tetap dia akan kembali ke diri. Tetap lagi menderita. Iya. Dia mau tidur dia Tetap, sendiri. iya, coba dia sendiri. Karena apa? Batin itu yang tidak damai. Iya. Psikologis berarti ya. Ya, so masuk juga dengan psikologinya dia itu sebenarnya. Psikologinya Iya. dia. Kalau kita jalani kan kehidupan ini kan kehidupan ini berjalan. Ya, berjalan. Di antara daripada setiap kehidupan ini kan pasti akan ada masalah datang A, B, C, D, E, F yang perlu kita hadapi. Ya. Apa yang paling awal yang harus kita proteksi diri kita, brother? Agar setiap masalah-masalah yang kita hadapi ini kita bisa cari jalan keluar. Jadi pertama yang kita lakukan atau kita proteksi di situ, selalu saja dulu tanamkan pikiran yang positif. Jika ada hal negatif yang datang kepada kita saja berpikir begini. Ini mungkin sebagai pelajaran untuk kita. Satu. Itu. Jangan dulu ini. Kedua, Ini segi positifnya ini ya. iya, jangan pernah berpikir negatif. Kedua, masalah atau kejadian itu datang kepada kita. Kita harus berpikir begini. Hikmah apa yang harus saya ambil dari sini ya? Karena kita akan pada saat kita akan berpikir hikmah apa yang akan kita ambil dari kejadian-kejadian ini. Nah, di situ kita akan bertumbuh dan kita akan berkembang. Dua. Ya, kedua. Ketiga, coba tes diam dulu. Kita tes diam dan kita pikir, kita amati dan kemudian kita pikir. Mungkin tiga itu sudah bisa mengcover untuk ketenangan itu sendiri. Sudah bisa mengcover itu. Secara spiritual ini kan, kita bicara secara spiritual. Iya. Pikiran ini kadang-kadang bisa tenang. Tapi secara spiritual ada hal yang bikin kita tidak tenang. Contoh, kita duduk di luar, ya kan, kita duduk. Contoh kita hobi apa? Main biliar atau karaoke atau apa segala macam. Kita cari di luar. Iya. Ini semua kita lakukan ini buat ketenangan pikiran. Iya. Ini oke, semua sudah oke. Tapi ada secara spiritual yang kita merasa ini masih ada yang kurang ini. Itu betul. Apa yang bisa kita ini dari situ, brother? Yang bisa kita mengenyangkan spiritual ini. Baik, itu memang ini sudah berhubungan dengan pikiran dan spiritual atau sebenarnya ini berhubungan dengan batin sebenarnya. Dengan batin. Memang agak sulit kita untuk menguasai pikiran itu sebenarnya. Karena begini, seseorang yang ingin menguasai pikiran, pertama dia harus paham dulu apa itu pikiran. Siapa yang menciptakan pikiran itu yang ada dalam otak dia itu? Siapa itu yang ciptakan? Kedua, dia harus paham betul pikiran ini dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi. Nah, kalau dia sudah bisa pahami itu, coba pikir ulang dan masukkan itu di dalam batin. Dan coba bantu afirmasi begini. Aku bukan pikiran. Aku adalah jiwa murni. Memang kalau kita akan bahas masalah pikiran dan batin ini memang buku ini berjilid-jilid ini. Kalau kita mau itu berjilid-jilid. Panjang sekali ini. Kenapa, brother? Panjang sekali. Ini kan setidaknya ada
solusi-solusi yang Karena teman-teman dapat. Karena awalnya orang berpikir begini ya, ini dasar pemikiran. Orang berpikir begini, saya adalah tubuh yang memiliki jiwa. Itu kan begitu, iya. ya toh? Hmm. Tapi kalau saya berpikir lain mengenai itu, Hmm. kalau saya berpikir lain, Jiwa memiliki tubuh. kalau saya memang berpikir, kenapa saya berpikir begitu? Coba bisa jawab. Jiwa Saya adalah jiwa yang Saya memiliki jiwa. tubuh. Karena kan Betul. tubuh kan akan lenyap. Tinggal jiwa sendiri. Jiwa memiliki tubuh. Iya. Jadi inti dari itu, coba kita berpikir begini. Manusia itu adalah makhluk spiritual. Hmm. Saya bukan tubuh dan saya juga bukan pikiran, Hmm. tetapi saya adalah jiwa murni. Pada saat kita sudah berpikir begitu, berarti apa? Kita sudah tidak ada lagi ketakutan di situ. Karena dia akan mati tubuh. Tapi jiwa kita tetap dia akan hidup. Tapi kalau kita mengatakan yang mana kita adalah tubuh yang memiliki jiwa, kita akan mati itu. Oh, tidak abadi. Iya, karena Iya. kita teridentifikasi dengan tubuh. Iya. Tapi kalau kita katakan yang mana saya adalah jiwa yang memiliki tubuh, Hmm. biar aja tubuh mati. Kalau saya prinsipnya begitu, saya nggak pusing juga dengan tubuh. Hmm. Memang kadang-kala kita memberi makan apa yang menjadi keinginan-keinginan tubuh kita ini. Lagi. Bukan keinginan jiwa ini ya. Bukan jiwa, Kebutuhan. Hmm. itu dia. Dan itu biasa kita cari di luar untuk menyenangkan tubuh. Kita cari tempat hiburan, Iya. kita bermain biliar atau apa. Hmm. Tapi setelah kita balik ulang ke rumah, tetap menderita lagi. Menderita. Iya, pikiran dia datang. Pikiran datang. Jadi ada dualisme kan di sini. Nah, itu yang sulit. Ini sulit ini. Jadi yang harus dilakukan di sini yaitu perbaiki batin. Perbaiki batin. Iya, tenangkan batin. Tenangkan batin. Buatlah batin itu menjadi damai. Karena kalau batin sudah tenang, batin sudah damai, jangan cari di luar, cari saja di dalam. Masuk ke dalam diri. Ketenangan itu ada di situ sebenarnya. Dan tidak ada apapun yang bisa mengganggu atau menggoyahkan jika seseorang sudah memiliki ketenangan dalam batin. Itulah yang jiwa murni sebenarnya. Jiwa murni. Ya. Berarti kesadarannya sudah ada. Kesadaran sudah ada. Hmm. Lewat pemahaman-pemahaman. Nah itu. Memang agak sulit untuk belajar kesadaran. Kalau dia rasa malas atau emosional atau apatis begitu, berarti di dalam spiritualnya tidak jalan jiwanya ini berarti. Bukan tidak jiwa, belum matang itu sebenarnya. Iya. Karena penuh dengan kecemasan. Iya. Ada kekhawatiran, keraguan-raguan. Nah itu kadang-kala bikin banyak penyakit itu. Munculnya banyak penyakit itu. Karena kecemasan. Brother, ini begini ya. Kecemasan ya. Kecemasan. Ini sebenarnya cuma lewat pikiran. Jadi dengan kecemasan lewat pikiran, dia akan termanifestasi dalam tubuh. Dan dia akan memadat. Dan terbentuk jadi satu penyakit. Iya, pada saat dia memadat, dia terbentuk jadi satu penyakit. Itu. Oke. Selamat malam. Ini teman kita ada ini, Wenli. Oh, Wenli. Iya, iya. Malam-malam Pak. Nih, malam katanya senior-senior. Oh, malam men. Mau tolling aman-aman saja. Satu kali terompos ke sana. Iya, satu kali orang mau berjalan kita akan pergi ke motoling, ketemu dengan saudara di sana. Supaya rame di Wenli. sana. Iya. Lama juga tidak ketemu dengan Wenli. Yang terakhir waktu pergi pas musim durian. Ini. Satu karung dia kasih ke durian. Wenli. Oke, brother. Ini kita lanjut lagi, brother. Ini kan tadi kita sudah bicara hal-hal yang bisa menjadi satu penyakit. Iya. Dan hal-hal yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Iya, betul. Ini secara universal. Oh, universal, secara general, secara umum ya. Ya, secara umum. Umum. Iya. Nah, sekarang kita bicara tentang umur. Umur. Iya. Umur berarti umur seseorang atau umur seseorang ya. Iya. Umur manusia ya. Kalau kita kaitkan lagi dengan tadi brother katakan yang terjadi
dia anak kecil tadi. Oh iya. Berarti kan umurnya masih kecil itu. Iya, betul. Tapi karena untuk memuliakan kemuliaan Tuhan, Untuk menyatakan kemuliaan menyatakan Tuhan. kemuliaannya Tuhan. Iya. Akhirnya anak itu sakit Disembuhkan. dan disembuhkan. Iya, oleh Tuhan sendiri yang sembuh di Iya. cerita Alkitab. Iya. Berarti umur untuk setiap orang ini ada level-level tertentu untuk sakit. Bisa dikatakan begitu. Jadi begini, brother. Rahasianya begini. Setiap 12 tahun, setiap 12 tahun di setiap manusia terjadi perubahan. Perubahan Perubahan. spiritual. Bukan spiritual. Perubahan dalam tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Berarti kalau dia 12 kali 2 24 kali 2 46 Ya, kita setiap 12 tahun. setiap 12 tahun. Ya, itu dalam ilmu spiritual. Dalam ilmu Iya. spiritual. Kita berubah di situ semua. Ini apa? Spiritualnya berubah, bentuk tubuh sudah pasti berubah. Berubah, iya. Spiritual, Pola pikir juga dia bisa berubah. pola pikir juga bisa berubah. Iya. Jadi orang bisa jadi lebih bijaksana atau malah turun. Atau bisa jadi turun. Iya, atau bisa jadi turun. Oh Dan begitu. tubuh juga berubah, fisik juga berubah, organ-organ tubuh juga akan berubah di situ. Iya, berkembang kan? Iya, dia akan berkembang. Karena mengikuti umur. Iya, mengikuti umur. Berarti dia ada proses naik, ada proses turun. Iya, ada proses naik, ada proses turun memang. Semakin tua, onderdel, spare part yang dalam tubuh itu semakin payah. Itu tubuh. Iya, tubuh Secara spiritual bisa naik, bisa juga turun. bisa juga turun. Oh iya, toh. Iya, tuh bisa paham tuh, bisa naik, bisa Paham. turun. Bisa juga turun ya. Ada sama macam orang begini. Orang ini semakin tua jadi semakin lebih bijaksana memang bagus. Tapi ini orang satu ini lebih tua lebih kurang ajar. Coba pikir. Ini. Banyak kan? Jadi, tergantung suatu perbuatan. Ya. Nah, ini. Suatu perbuatan. Bagaimana, Bro? Bahwa itu menyangkut tentang suatu perbuatan, pikiran, Iya. atau sifat-sifat emosional. Perkataan, perbuatan dan pikiran itu mempengaruhi. Pengaruh. Iya. Itu mempengaruhi kita bertumbuh lebih dewasa. Ya betul. Ada juga kan faktor lingkungan dan lain sebagainya. Kan? Semua kan senternya di dalam diri kita semua. Iya. Senternya dalam diri kita. Iya, ini umur ini. Iya betul. Umur. Karena dia ada faktor, dia ada bisa naik, Bisa turun. bisa turun. Iya. Berarti turun ini Hmm. bisa dikatakan banyak penyakit. Ya bisa juga. Itu mungkin penyakit itu cuma salah satu aspek itu. Penyakit itu salah satu aspek. Bisa saja pikiran dia bisa bisa seperti kita bilang bisa lebih wise atau lebih buruk. Kalau Iya. penyakit itu cuma satu aspek yang ada dalam tubuh. Iya. Kalau dia turun secara spiritual, dia turun nih. secara Spiritual ya. Berarti kan tidak ada pengembangan. Atau dia bisa jadi banyak pikiran. Sehingga akhirnya bisa. dia sakit. Betul. Iya. Kalau dia turun kan, Iya betul. bisa jadi begitu kan. Bisa juga begitu. Tapi ada bisa yang stagnan berarti. Ada. Itu tak begitu. Begitu terus. Iya. Itu Begitu namanya terus. Malas kalau begitu. Belum juga dikatakan malas, bukan ini juga. Karena kita harus lihat dari beberapa aspek itu. Pasti di segi. Bisa saja dia tidak peduli. Ini. Ya, Yang lebih parah yang tidak peduli. Lantan peduli. Banyak ini yang tidak peduli. Ini nggak peduli. Mungkin Bro Mafil lebih pandai kalau bercerita ini. Tanci. Ini baru habis latihan apa ini? Usu. Kapan pertandingan? Agustus. Berarti anak buah anggota berapa ada Iko? Anak gua ada mau ikut 10 di kelas masing-masing. Oh ya sedap. Berarti Kelas Anda. kira-kira ada yang ini prospek mau. Oh, so ada 2 yang mas. Tuh. Oh ada 2 mas. Kali mas. Ya mudah-mudahan ini ketiga kali itu. Oke brother, kita lanjut brother. Ini kan kalau kita bicara mengenai
kesehatan penyakit dengan penyembuhan. Iya. Ini teknik-teknik penyembuhan ini dia sudah dari dulu sudah ada. Banyak sekali. Dari dulu sudah ada dan banyak sekali. Teknik penyembuhan yang dari mana, brother? Yang sebenarnya jadi patokan untuk penyembuhan-penyembuhan secara spiritual. Ya, untuk teknik-teknik penyembuhan spiritual, contoh saja, misalnya kalau pemuka-pemuka agama, pendeta atau apa, mereka kan ada juga cara sendiri, misalnya mereka berdoa, mereka tumpang tangan, ada juga yang secara di Alkitab bilang oleskan penatua, oleskan minyak ke orang sakit. Nah, itu memang salah satu teknik. Ada juga, masih banyak juga teknik juga, misalnya menggunakan alat tanaman-tanaman herbal. Kalau India terkenal dengan Ayurveda, Cina juga untuk herbal Cina juga sangat terkenal. Iya. Media penyembuhan ada juga seperti leluhur kita yang sudah tahu lebih awal mengenai fungsi-fungsi jenis-jenis tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Ada juga penyembuhan dengan menggunakan jiwa. Ada juga penyembuhan menggunakan hanya dengan menggunakan sinar. Itu di luar medis semua ya. Iya. Kalau medis kan ya kita akui saja ada juga memang penyembuhan dari rata-rata kan ke medis semua secara medis. Medis dan medis ya. Ada juga penyembuhan dengan mengundang makhluk suci. Ada juga penyembuhan dengan menggunakan warna. Oh, banyak sekali. Ada juga penyembuhan menggunakan roh sejati, higher self, banyak sekali memang. Itu biasa dikatakan di dunia spiritual itu sering dikatakan sebagai penyembuhan holistik. Holistik. Ya. Iman rohani. Holistik. Oh, holistik. Oke. Bisa enggak, brother, sedikit sharing penyembuhan holistik ini dia orang mungkin enggak terlalu banyak tahu. Oh, betul ya. Bisa brother sharing sedikit. Penyembuhan holistik ini yang seperti apa? Seperti apa? Iya. Oke. Pernah satu kasus. Seseorang dia sakit. Saya sudah lihat ini orang ini sakit ini dia cuma sakit biasa. Iya. Jadi kita dalam hati saya bilang begini, kalau begitu saya mau coba saja menyembuhkan dia dengan menggunakan teknik holistik. Jadi teknik holistik yang saya gunakan itu yaitu kekuatan energi yang ada di dalam diri saya. Jadi saya bilang tidur saja kamu, posisi tidur. Jadi pada saat dia posisi tidur, saya cuma taruh tangan saja begini, kemudian saya alirkan energi yang ada. Itu holistik itu. Oh, begitu. Iya, energi. Jadi holistik itu berupa energi yang saya. Setelah itu saya tanya, apa yang kamu rasakan? Saya merasa panas. Iya, di tempat yang sakit itu, di organ yang sakit itu. Terus sekarang bagaimana? Sudah baik. Oh, begitu. Iya. Itu salah satu teknik contoh Iya. salah satu teknik penyembuhan holistik dengan menggunakan energi yang ada dalam tubuh. Berarti kita harus punya energi yang besar untuk menyembuhkan seperti itu. Sebenarnya manusia pada dasarnya sudah ada. Sudah ada Energi. Sudah ada seperti energi. itu. Iya, cuma banyak orang yang tidak tahu. Tapi kalau orang yang sudah tahu, pada saat saja dia sakit, dia tidak akan minum obat. Dia menyembuhkan DP diri dengan energi itu sendiri yang ada dalam diri. Begitu. Tapi kadang-kadang orang tidak mampu, brother. Kalau menyembuhkan secara energi untuk sakit sendiri, kadang-kadang Mungkin belum dilatih dan belum terbiasa dengan itu. Oh, betul, belum terbiasa mungkin. Iya. Tapi kalau orang yang berkecimpung di dunia energi pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Kalau dulu itu ada apa ya? Semacam kateda begitu. Karate tenaga dalam. Itu salah satu energi. Iya. Salah satu begitu, Iya. Pak. Ya itu memang kalau karate tenaga dalam saya juga tidak ikut itu. Tapi kalau saya mau lihat ini itu mereka kumpul energi itu dari dantian, dari titik dantian itu biasa dorong ini. Iya. Iya. Tapi ada juga di belakang perut apa nama titik yang sama dengan dantian. Nah, ini perlu tahu ini. Oh, itu ada nama titik Mengmin. Ini Mengmin. biasa totok menotok ini berarti. Masa
totok menotok kok nggak tahu DP titik ya. Harus tahu itu, harus Harus kuasai. tahu. Harus kuasai. Ah, Kalau ini memang loh. saya kuasai semua itu. Nah, ini brother. Kan titik-titik ini kan sudah ada dalam tubuh kita. Sudah ada. Sudah Jadi ada. kan kita perlu harus tahu. Iya, Ya perlu kan? tahu, perlu tahu. Bagaimana kalau kita melakukan teknik penyembuhan seperti menggunakan jarum itu? Akupuntur. Akupuntur? Iya. Itu memang harus orang ahli yang mengetahui saraf-saraf. Oh, Dan baik. biasa orang-orang suhu Cina yang hebat di situ untuk Tahu akupuntur. ya. Berarti dia juga selain menyembuhkan itu juga harus pakai energi. Energi yang ada dalam jari dia. Oh, bukan yang jarum itu berarti. Dia salurkan lewat situ. Oh, Energi masuk. Pada saat jarum tusuk, lubang kan, iya. energi masuk ke dalam. Oh. Dan lubang jarum itu juga dia menyentuh memang di titik dari yang saraf Saraf sakit itu. Banyak sekali memang penyembuhan. Iya. Karena banyak sekali juga orang sakit. Kalau tadi brother sudah singgung dengan cara penyembuhan menghadirkan malaikat. Bisa. Itu bagaimana brother? Ada DP teknik. Ada juga teknik. Iya, itu sering saya gunakan juga. Menghadirkan makhluk suci, itu namanya. Dan makhluk suci ini yang menyembuhkan atau kita yang menyembuhkan? Makhluk suci melalui Dia ada dua. Ada dua. Ini makhluk suci ini ya, bicara makhluk suci ya. Jadi dia bisa ada di samping kita, kemudian dia salurkan energi ke kita, kemudian kita langsung ke dia. Tapi ada kalanya juga dia langsung ke pasien itu, ke orang sakit. Oh, ada dua metode. Iya, ada dua. Itu tergantung dari Dari si kita. penyembuh, Oh, dari si penyembuh yang menghadirkan makhluk suci itu. berarti dia harus belajar juga cara menghadirkan Jelas lah. makhluk suci. Iya, iyalah. Oke, Dan itu tidak gampang itu. tahan dulu brother. Nanti itu ada sesi-sesi yang lain ada. kita bicarakan itu. Untuk Pokoknya menghadirkan, banyak sekali sudah untuk masalah penyembuhan-penyembuhan. karena kemarin kita juga menghadirkan makhluk suci, Ya memang betul. tapi mempengaruhi Ya, kita. mempengaruhi kita memang. Dan itu pengaruhnya besar sekali. Iya, betul. Oke, brother. Ini kita ini lagi maju lagi. Ini kan sakit. Ini sakit. Tadi kan kita sudah bicara sakit yang disembuhkan Sakit yang dengan disembuhkan. teknik-teknik yang ada. Teknik-teknik yang ada. Oke. Ada cerita, ada orang Hmm. ini pasti di dalam kehidupan kita pasti ada kata-kata begini. Ah, kok so bae? Cuma ada sendiri yang mau bae. Ah, ini bagaimana, brother? Dia hendak melepaskan apa yang dipisaki sebenarnya. Ah. Untuk menyembuhkan orang seperti ini bisa nggak disembuhkan Bisa sebenarnya. dengan cara? Jadi dia cerita begini. Kamu mau suka sembuh. Tapi kamu tidak mau melepaskan apa yang membuat kamu sakit. ini Bisa paham kan di situ? Jadi untuk menyembuhkan dia, Tinggal bicara saja. Karena misalnya begini, sakit kamu karena ini. Kenapa kamu mesti tahan lagi? Dan itu ada beberapa faktor. pikiran masuk nggak? Pikiran pasti masuk. Kedua yang paling kuat di situ, kemelekatan. Nah, ini kemelekatan ini sudah ketiga kali nih. Bro. Memang betul, karena akar dari penderitaan salah satu penyebab dasar akar dari penderitaan manusia itu kemelekatan. Dia merasa menderita, akhirnya dia terbawa terus begitu. Iya, kemelekatan, tidak ingin melepaskan. Tidak ingin melepaskan. Iya. Ini pelepasan ini yang paling susah ini, brother. Iya, pelepasan ini itu semua ini permainan pikiran semua ini. Permainan pikiran. Karena ada ketakutan di situ. Kecemasan juga ada. Kecemasan ada. Karena apa? Dia berpikir dia itu tubuh. Coba berpikir, saya adalah jiwa. Ini Coba berpikir, coba ganti. Saya adalah jiwa. Dan tubuh adalah tubuh. Tubuh adalah tubuh. Pada saat kita berpikir, pada saat pola pikir kita ganti, saya adalah jiwa murni, bukan tubuh. Kematian itu sudah, berada sudah akan takut lagi dengan kematian dan sakit penyakit sudah takut lagi. so nak khawatir lagi. Tidak ada. Oke, selamat datang teman kita. Ini Meti Oh, baru Meti. gabung kita. Oh, Meti. Halo.
dari Tomohon ini, apa kabar? Baru pulang kantor tuh paling ini. Cari kacamata ini, brother. Oh, cari kacamata. Iya. Nah, soalnya kacamata so agak sedikit ini. Iya, iya, iya. Siapa tahu dapat diskon 80%. Oh. Boleh kira-kira itu kan? Bukan? Oke, brother. Kita lanjut lagi, brother. Ini kan sudah berapa teknik kita bicara? 1, 2, 3, 4, 5. So 5, oh. Sudah 5 teknik yang kita bicara. Ya. Nah, Selain dari 5 teknik kan banyak ini Banyak cara sekali. ini dia. Kita sekarang agak sedikit tarik pembicaraan ini untuk penyembuhan. iya. Menurut brother, untuk pasti brother mengenal karena ini brother kan dulu berkecimpung di Ah. leluhur. Di budaya maksudnya. budaya. Iya, iya, iya. Ada enggak bisa brother sharing? Ada penyembuhan di budaya yang ada di Minahasa? Banyak sih kalau saya untuk pengalaman-pengalaman itu pada saat saya ikut-ikut banyak sekali memang. Misalnya untuk orang sakit, pada saat seseorang itu datang ke seorang bisa dikatakan kampetan lah begitu, contoh kampetan. Kemudian kampetan itu dia menyembuhkan lewat kemasukan roh leluhur dan sembuh juga. Berarti itu untuk datang ke kampetan itu berarti ada aturan yang Ya melalui prosesi dari budaya itu sendiri. Ada juga pada saat orang itu sudah sembuh, kemudian seorang naas atau kampetan dia tinggal mau kunci untuk kesembuhan, dia kasih mandi. Ada dengan menggunakan air biasa, ada juga air yang dari bulu, dari bambu. Iya, dia potong bambu, di situ ada air, kasih mandi, untuk biasa itu untuk kunci. Iya. Jadi habis setelah dia sembuhkan harus kunci supaya tidak ada sakit lagi begitu atau bagaimana? Iya. Ada juga yang lain malah sakit itu karena santet atau apa. Begitu. Ya. Banyak kali, saya juga banyak kali melakukan penyembuhan dengan karena santet-santet ini banyak sekali saya. Berarti ini yang sakit yang tidak seharusnya sakit tapi sakit. Betul. Karena itu kalau Buatan orang. santet itu kalau istilah Manado itu udah bilang orang baking itu. Orang baking itu. Banyak sekali kita pengalaman. Kita pengalaman mengobati orang karena orang baking banyak. Berarti ini orang baking ini orang pekerjaan hari-hari cuma baking orang. Bikin susah orang. Bisa jadi karena mereka dibayar. Kan begitu. Iya kan. Nah, baking yang orang sana itu kamu santet orang itu saya bayar berapa kamu minta. Yang penting dia sakit, bahkan kalau bisa kasih lebih parah. Kalau dia bayar, doi legal. ya itu ujungnya ke situ kan. Oke, brother. Ini kita sudah bicara sakit itu dari mana, ya kan? Cara menyembuhkan penyakit itu. Iya. Dari budaya mana sakit itu dia, penyembuhan ini dia, teknik-teknik penyembuhan ini dia ada, dan yang paling terakhir cara penyembuhan dengan budaya leluhur. Budaya leluhur, ya. Oke, brother. Ada kata-kata malam hari ini kita brother buat teman-teman kita. Untuk kata-kata, saya hanya mau kasih satu teknik saja. Ini teknik, dengar baik-baik. Teknik ini. Iya. Siapapun dia, apakah itu seorang teman, atau itu adalah saudaramu, apapun dia, jika kamu fokus pada saat dia lagi sakit, dan kamu hanya menggunakan kekuatan pikiran, dan kamu fokus yang mana dia sembuh, maka dia akan sembuh dan jangan sakit lagi. Dengan fokus, itu berarti ada iman, percaya, di situ semua. Ya. Karena itu salah satu penjabaran yang ada di kitab suci. Kitab suci. Iya.
Jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu, tapi percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Dan apapun yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Itu rahasia. Amin. Haleluya. Oke, teman-teman. Itu adalah kata-kata kita malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di I Know You Deeper di episode yang lain. Selamat malam.